Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Ayuning Tias dengan NIM 30125.025. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Di sini saya akan menceritakan tentang masa keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam kedua yang berkuasa di Baghdad. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan yang dikenal sebagai masa keemasan. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah berdiri setelah terjadi perebutan kekuasaan dinasti Umayyah. Pada masa kekhalifahan tersebut, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya di bidang ilmu pengetahuan. Pada bidang ilmu pengetahuan, terjadi proses penerjemahan kitab ataupun buku-buku yang berasal dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Selama masa dinasti Abbasiyah, terjadi pergantian beberapa pemimpin. Pada fase pertama, pemimpin yang berkuasa diantaranya adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun al-Rasyid, dan Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Pemimpin-pemimpin tersebut yang mendorong perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Selain kegiatan menerjemahkan kitab, buku-buku, dan karya sastra, juga terjadi perubahan lain yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu mendirikan perpustakaan dan tempat untuk penelitian. Pada masa Khalifah Ja'far al-Mansur, beliau mendirikan kota Baghdad pada tahun 144 Hijriah atau 762 Masehi dan menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara. Beliau menarik banyak ulama dan ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Baghdad mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi pusat kota peradaban dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu terbagi menjadi dua bidang besar, yaitu ilmu nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan ilmu akli yang bersumber dari akal dan hasil penelitian. Dalam bidang ilmu nakli, lahir para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang membentuk 4 mazhab fikih utama. Bidang ilmu lain seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan bahasa Arab juga berkembang pesat dengan lahirnya banyak tokoh dan karya penting. Sementara dalam bidang ilmu akli, umat Islam mulai mempelajari filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan berbagai cabang ilmu lainnya yang melahirkan banyak tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Haytham, Ibnu Rushdi, Al-Ghazali melalui gerakan penerjemahan besar-besaran dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Baghdad sangat antusias untuk belajar ilmu pengetahuan. Maka dibangunlah perpustakaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, perpustakaan merupakan sebuah universitas karena selain terdapat kitab-kitab, di perpustakaan tersebut orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidik pada masa itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Masa keemasan dinasti Abbasiyah tidak hanya dalam ilmu pengetahuan saja, namun juga dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pada masa itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dan tempat bertemunya para pedagang dari Asia, Afrika, dan Eropa. Sehingga perdagangan dan perekonomian berkembang sangat pesat. Seni arsitektur dan sastra Arab juga mengalami kemajuan besar, ditandai dengan berdirinya bangunan megah seperti Masjid Agung Samarra, serta berkembangnya seni kaligrafi dan puisi. Kehidupan sosial pun menjadi lebih maju, dengan masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan suku dan budaya.
Semua kemajuan ini menjadikan masa kekuasaan Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam, ketika dunia Islam menjadi pusat kebudayaan dan peradaban global.